Ni intong wan, ini izin junpe tongfen oke. Ciali izin kancing, ranho ni since fangsong isia mini kayak vitamin. Titi gaiswe, oke? Uga iseng ci. Teng satu cel ge ice ujan, cek tongfen mini izin jumpe kangkang seitian di uvencong. Aku bilangin bu bosku, kamu udah habis olahraga. Aku sudah masak bihun. Kamu istirahat sejenak, terus tak kasih minum vitamin air putih, kataku guys, nggak boleh marah, kataku. Tidak lupa juga bersolawat guys, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Guys, aku sudah kecanduan guys, sholawat, baca Al-Quran, baca Yasin guys. Nah, keajaiban dan kehebatan, keindahan dari sholawat guys, selain bikin hati kita tenang damai, itu guys, bikin rezeki dekat, merapat, dan kita lebih dekat lagi kepada Allah guys. Jadi seperti itu guys, tadinya kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, jadi semakin cinta gitu guys. Ini yang aku alami guys. Dan dulunya tuh aku baca Al-Quran masih geritul-geritul guys. Aku tuh sempat mau belajar online sama mbak-mbaknya yang ada di TikTok itu guys, tapi waktu ya terhalang karena waktu jam 8 malam aku masih sibuk ngurusi pasien, habis makan malam, ngasih obat, ngasih buah, terus dimandiin, jadi aku nggak bisa gabung guys. Nah, berkat amalan sholawat aku semenjak cuti 2023 guys, tepat hari Jumat tanggal 1 bulan 9 2023 jam 12 malam kurang lebih aku mulai memencet tasbih ini guys. Dan ini beli baru pas aku cuti bulan 8 guys, bulan 8 hari karena aku hari Sabtu tanggal 5 bulan 8 2023 cuti guys. Terus aku kan hari Sabtu tanggal 19 bulan 8 2023 aku tuh suntik guys, berobat yang kedua kalinya. Aku kan pas cuti itu sakit guys. Terus aku mampir shopping baju gitu guys di Ponorogo. Nah ini guys, aku sambil beli ini tasbih. Dan alhamdulillah guys, menurutku yang aku habis cuti kontrak ketiga balik ke Taiwan tuh guys, menurutku istiqomah guys. Karena apa? Karena aku amalan sholawat tuh sejak tahun 2021 bulan 7. Tapi itu menurutku belum istiqomah guys. Yang lebih istiqomahnya yang aku baru balik cuti yang ketiga ambil di kontrak keempat, yaitu tepat aku mau balik ke Taiwan ya, maksudnya keluar dari rumahku kan Jumat tanggal 1 bulan 9 2023 jam 12 malam kurang lebih, di mulai jalan raya, perjalanan jalan raya menuju Bandara Surabaya Juanda 1 guys. Itu aku selalu memegang tasbih, memulailah aku niati dengan hati secara ikhlas lillahi ta'ala, secara istiqomah. Alhamdulillah guys, indah. Sampai sekarang tuh kecanduan. Jadi ibaratkan bayi masih kecil itu guys, aku tuh kayak udah ketagihan ngempong dulu guys. Ngempong tahu kan, kayak ngencit dot tuh, tapi bukan dot ada susunya, yang tinggal kempongan dulu guys. Kalau lepas dari itu bayinya nangis kayak gitu guys. Nah begitu juga aku guys, lepas dari sholawat tuh kayak di hati tuh nggak nyaman, nggak tenang, kayak mencari gitu guys. Jadi dimanapun aku berada ya disinilah tasbihku yang berada guys. Sampai malam tuh ya guys, habis aku malam habis mandi, aku wudhu, ngaji, baca Yasin, baca Al-Quran, sholawatan ya, lanjut sholawat sambil santai sampai ketiduran malam. Terus kebangun nanti sholat tahajud. Kalau tahajud kebangun, ini masih setia di dalam jariku yang ini guys, jari telunjuk yang kanan guys, seperti ini kayak pakai cincin. Kalau aku tidurnya nggak gerak kenceng, masih utuh di tanganku jari. Nah kalau tahajud nggak kebangun, itu pasti kebangun sholat subuh guys. Sebelum sholat subuh jam 5 itu aku bangun. Linda teh ini sian fangsong ranhu he kayak nih he vitamin. Nah sikuan nifu nah guys, ini sikuan pangfu tuh guys, minum vitamin Linda teh guys, gampang guys. Nah begitu guys caranya kita merawat pasien. Bubus tuh cantik bersih guys, lulusan pramugari tapi bukan pramugarinya guys, yang bagian kantor. Dan mulai dari rumahku ya guys, itu jam 12 malam kurang lebih aku keluar dari rumah menuju bandara itu guys. Sampai bandara Surabaya jam setengah 4. Halo teng saja lah halo kok nyai jemput wan mah. Kok teng saja lah halo udah guys, jangan semua nanti muntah dia. Halo sian fangsong. Terus mulai dari rumah ya guys, hari Jumat tanggal 1 bulan 9 2023 guys, aku mulai
memencet tasbih ini guys, dan mulai apa guys, mengaktifkan gitu loh guys. Dulu itu mulai pemula ya guys, amalan sholawat 200 tuh, 200 kali sholawat tuh menurutku apa ya, sulit dan beban gitu loh guys. Waktu 2021 bulan 7 aku mulai itu. Menurutku itu belum istiqomah guys, tapi setelah aku cuti ketiga ambil di kontrak 4, nggak terasa bulan 8 tuh aku sudah kerja 18 bulan guys, kontrak 4, dan nggak terasa sekarang kurang 14 bulanan lagi finish kontrak yang keempat, genap 12 tahun di Taiwan. Satu bos guys, satu bos satu pasien, alhamdulillah. Dan itu menurutku yang kontrak ketiga 2023 bulan 9 tanggal 1 hari Jumat tuh menurutku istiqomah guys. Karena apa, sekarang aku amalan sholawat sampai ribuan ya, satu hari ribuan, sampai apa tembus puluhan ribu tuh udah terbiasa guys, kecanduan banget aku, bener-bener kecanduan ya. Tak jadwalkan, tak sepilkan dari rumah ya guys. Aku mulai ini kan mengamalkan sholawat secara istiqomah ya, aku niati dengan hati yang ikhlas ya. Kan tanggal 1 bulan 9 2023 Jumat ya guys ya, Jumat malam jam 12-an perjalanan menuju bandara Surabaya. Sampai bandara Surabaya jam setengah 4 guys, subuh. Terus habis itu di situ sampai di bandara nunggu, aku nggak lepas dari tasbih kecuali ke kamar mandi guys. Jadi aku sholawat terus sambil duduk, sambil jalan, sambil ngobrol sama temen. Nah, terus akhirnya sampai naik pesawat Garuda menuju Jakarta itu jam 7:05 pagi guys. Hari Sabtu tanggal 2 ya guys ya, 2023. Nah, itu sampai bandara Jakarta jam 8:40 guys. Di situ juga aku tidak lepas dari sholawat kecuali ke kamar mandi ya guys ya. Dan di situ aku nggak ada temennya guys saat itu ya. Itu sampai bandara jam 8:40. Bener banyak orang Indonesia, tapi kan kita pencar-pencar gitu loh guys. Terus aku sendiri, terus aku tuh udah capek gitu loh guys. Aku kan badanku kurang fit ya. Hari Jumat pagi itu aku masih panas guys badannya. Terus malamnya aku balik ke Taiwan itu. Terus akhirnya aku duduk di situ di lantai, nggak ada tempat kursi, ini nggak ada. Terus ada mbak-mbaknya yang duduk di atasku di kursi, terus kita ngobrol-ngobrol gitu loh guys, ngomong kalau aku tuh mau ke Taiwan. Nah, ada salah satu mbak-mbak berdiri juga, dia juga cari temen sendiri, orang Indonesia, orang Blitar, namanya Mbak Yuli, nikah dengan orang Taiwan guys. Itu baru nikah 1 tahun, 2022 bulan 11 nikah. Terus ceritanya Mbak Yuli itu mau balik ke Taiwan lagi gitu loh guys, habis nikah tuh kurang lebih 1 tahunan nikah lah. Nah, mbak-mbak itu juga mencari, Mbak Yuli orang Blitar itu juga mencari teman. Kebetulan kedengaran aku mau ke Taiwan penerbangan jam 14:40. Jadi dia gabung ke aku gitu guys. Dan dia itu mau ke kamar mandi, minta diantarin aku, dan kebetulan aku juga habis dari kamar mandi, walaupun bingung guys, atau bingung aku waktunya, seharusnya aku tuh belok ke kiri, aku belok ke kanan, jadi tuh salah jalan gitu loh guys. Terus aku tanya sama petugas di situ, dikasih tahu gitu. Intinya aku di situ udah capek. Kayak diindak-indak nih dulu guys. Aku tuh mau ke Taiwan penerbangan jam ini harus gimana? Katanya disuruh cari di B, katanya C, katanya D, dan lain-lain. Aku capek, ya udah aku duduk di lantai terus ketemu Mbak Yuli itu. Terus Mbak Yuli akhirnya aku antarin ke kamar mandi, dan Mbak Yuli kan kita dah siang gitu loh guys, lapar ya. Mbak Yuli ngajak aku makan, padahal aku bawa uang Indonesia 4 juta guys. Terus Mbak Yuli itu baik hati, aku diajak makan, tuh makan 2 porsi ya, kita kan satu porsi, minumnya 2 gelas. Itu guys, tahu nggak, mehongnya bukan main di Bandara Jakarta Soekarno Hatta itu hampir 400.000 guys. 300.000 390 berapa gitu loh, 98 apa 96, hampir 400.000 2 orang. Terus Mbak Yuli nyuruh aku bayar 100.000 saja gitu. Terus ada mas-masnya juga orang Indonesia tuh mau beli kopi 1 gelas 80.000 apa berapa. Terus dia tuh uangnya nggak cukup gitu loh guys. Terus dikasih Mbak Yuli juga 50.000. Terus aku pokoknya tidak lepas sholawat guys, selalu sholawat. Terus apa ya guys, balas budiku ke Mbak Yuli karena dia nikah dengan orang Taiwan ya guys ya, itu terpisah di pesawat. Waktu kita mau masuk pesawat menuju Taiwan, kita terpisah karena beda bangku ya, tempat duduk. Terus akhirnya Mbak Yuli itu kan aku mempunyai kontaknya, mempunyai line-nya gitu loh guys. Terus Mbak Yuli itu aku sudah sampai ke Taiwan sini, aku
telepon lah intinya, tak bilangin tak suruh ke sini ke rumah bosku, tapi kita ketemu di lantai 1 guys, di tempat apa orang jualan apa minuman Cucuneja itu loh guys. Di situ diantarin sama suaminya, aku masak mie ayam guys. Sambil aku bagi-bagi untuk teman-teman karena aku bersyukur aku mendapatkan rezeki sehabis cuti dari bosku. Nggak cuma-cuma untuk anakku tuh tanggal 19 bulan 9 2023 ya guys ya, berkat amalan sholawat hebat guys, mustajab, rezeki dekat merapat, rezeki tak terduga pun didatangkan, dapat rezeki 4.000 NT setara 2 juta, bantu sanggup sekolah anakku, itu uang masuk ATM ku dari tantannya mantan suami, tukar rupiah dibantu bosku guys, tantan mantan suami. Nah aku kan juga ditukarin sama tante itu berapa ya, 12.300.000, tapi aku suruh motongin uangku gaji guys, karena bosku sudah terlalu baik, terlalu banyak berkorban uang untuk aku guys. Karena apa, aku cuti bulan 8 tuh semua yang nanggung bosku, 1 NT 1 rupiah pun aku nggak mengeluarkan uang sama sekali gitu loh. Jadi pesawat PP 14.025.700 NT bosku yang beliin tuh transit Jakarta guys, 2 bagasi. Dan aku dari Taiwan naik China Airline, terus Jakarta ke Surabaya naik pesawat Garuda guys, Garuda Indonesia tuh. Dan itu semua yang biayai bosku, sampai BPJS itu juga bosku yang bayari, disuruh bayar temennya yang ada di kantor Semarang Jawa Tengah Indonesia itu guys. Dan apa ya, ngurusi paspor, perpanjang paspor semacam itu bosku juga yang bayari, bahkan aku juga dikasih uang sangu saat pasporan 2000 NT. Kalau nggak salah pasporan tuh nyuruh agent bayar 3000 NT kalau nggak salah, terus ngasih aku 2000 NT bosku, berarti berapa tuh, 5000 NT setara 2,5 juta ya guys ya. Terus belum ngurusi lain-lain lah, intinya bosku udah puluhan juta ngasih aku. Terus pesangon dolar Amerika tuh ada 10 juta guys, 680 dolar itu aku tukar pertama di Dolopo tuh, pas aku main ke rumah ibu mertua atau ibu mantan suami itu, tukar di toko mas Dolopo pelanggananku dulu tuh 500 dolar Amerika jadi 7.250 guys ribu. Terus tukar kedua aku di Ponorogo 180 ya, 160 apa? 180 guys. Itu aku sama anakku tak tambah uang Taiwan 1000 NT. Itu jadi 2.750. Jadi penukaran dolar Amerika itu setiap mata uang beda guys. Jadi itu aku kan ada uang 50 dolaran nih dua ya. Itu $1 dibeli 13.000. Di Ponorogo lebih tinggi guys penukaran. Terus yang 10 dolaran itu kan ada 3 lembar. 3 lembar apa berapa ya? 6. Iya, 3 lembar. Kan sekitarnya tuh 660 apa 80 gitu guys. 3 10 30 6 itu 8. Guys, 660 apa berapa ya? Lupa aku guys. Bosku tuh ngasih 50-annya tuh 50-annya 3 lembar guys. Berarti kan 150 ya. Terus 30-annya tuh 10-annya 3 lembar tuh. Itu dibeli 11.000 per dolarnya yang 10 dolaran tuh guys. Jadi mata uang dolar beda-beda guys. Semakin besar semakin mahal, semakin agak besar agak mahal dikit gitu. Terus itu jadi 2.750 guys. Tapi buat apa uangnya? Aku juga untuk berbagi-bagi guys. Yang aku bawa uang dari Taiwan, bosku nukarin rupiah baru-baru itu guys ya. 13.300 itu kan yang 1.700.000 punya tante mantan suami nggak jadi cuti, jadi aku juga yang pakai, aku ganti uang rupiah ke tante mantan suami. Nah itu sama aku dapat dolar Amerika 10 juta, totalnya berarti 22.300.000 guys. Itu aku khusus untuk berbagi, kecuali untuk mobil untuk ponaanku itu 3 juta, dan untuk apa ya, donasi musola 2 juta, sama untuk beli oleh-oleh ke Taiwan tuh nggak banyak kok guys, cuma berapa gitu kok, nggak banyak lah, paling bilang aja 1 juta ya. Terus untuk nyenengin anakku berapa ya, nggak banyak, 1 juta ada apa enggak, untuk shopping baju untuk macam-macam ya, kurang lebih segitulah ya. Berarti 3, bilang aja 6 juta guys, dari total 22.300.000 itu aku khusus untuk berbagi, kecuali 5 juta guys yang aku
pakai pribadi, untuk mobil, terus untuk oleh-oleh, untuk nyenengin anakku, dan lainnya ya untuk berbagi. Tapi alhamdulillah tabarakallohnya guys, aku mendapatkan rezeki dari bosku selepas cuti 2023 bulan 3 ya guys ya. Ya itu tadi 4.000 NT sanggup sekolah anakku setara 2 juta tanggal 19 bulan 9 2023. Nah, karena kan aku baru balik Taiwan tanggal 2 bulan 9 2023 hari Sabtu, belum gajian, guys. Belum punya uang cash gitu. Sama bosku dikasih gitu untuk anakku. Dan Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 itu dapat rezeki juga dari bosku untuk anakku, guys. Bantu beli motor NMAX ya. Nah itu sudah lama sih guys sebenarnya bosku mau bantu, tapi aku nggak tahu kalau bantu itu maksudnya minjamin uang atau gimana gitu. Pikirku minjamin guys, ternyata dikasih guys. Tauku ternyata dikasih tuh satu minggu kemudian setelah aku mengirimkan uangnya. Nah itu tepat hari Sabtu tanggal 23 bulan 9 2023 jam 17.10 bosku tuh ngasih uangnya guys di sini, di meja sini, tak jejer di sini guys. Dan waktu ngasih itu kelebihan 2000 NT guys, 74.000 NT aku hitung sekali, 2 kali, terus 3 kali aku baru panggil bosku, tak hitung ketiga kali disaksikan bosku. Ternyata kelebihan 2000 NT 1 juta, tapi tak kasihkan bosku guys. Jadi aku nggak tahu ya, itu bosku maksudnya mengetes kejujuranku atau memang kelebihan. Andai kan ngetes kejujuranku, aku kok nggak ngomong disuruh ngitung, itu bosku sudah nggak percaya lagi sama aku guys. Dikira aku tuh suka menipu, bohong gitu. Andai kan bosku itu benar-benar tahu, benar-benar nggak tahu, terus itu kelebihan, aku nggak ngomong, sedangkan aku menghitung, itu yang 1 juta atau 2000 NT bukan uang halal barokah untukku. Begitu guys. Jadi tetap utamakan dalam hidup kita tuh utama kunci kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya itu sesuatu banget guys. Dan akhirnya jam istirahat ya guys, pertama-tama bosku tanya gini, dan itu guys aku pas dapat rezeki motor motor NMAX, maksudnya Implek tuh pas aku tembus amalan sholawat 16.400 kali sholawat guys, tepat jam 17.10 menit aku hitung uangnya ya, tepat hari itu dapat rezeki yang kedua. Jadi total rezekinya 76.000 NT setara 38 juta guys, luar biasa. Dan gara-garanya aku tahu ternyata itu uang itu dikasih aku kan 1 minggu aku kirim, aku sengaja nggak kirim ke ibuku ke ATM nomor 2 karena ibuku sibuk mengurusi proses rumahku yang belakang lantai 2 ya guys ya. Dan aku kirim ke ponakanku gitu, ternyata ponakanku juga sibuk, 1 minggu belum diambil guys. Terus bosku tanya, ini uangnya untuk motor Lala udah diambil belum, dapat beli motor belum gitu. Aku bilang belum. Bosku marah guys. Disitulah aku tahu bahwa itu uang dikasihkan, bukan disuruh hutang, bukan minjemi gitu guys. Kenapa uang sudah 1 minggu nggak diambil, nggak cepet untuk beliin motor Lala? Bos itu beliin motor Lala loh, biar Lala tuh seneng katanya. Oh ternyata dikasih. Aku terus bilang minta maaf dan terima kasih. Aku langsung chat ponakanku, langsung diambil. Terus tak tunjukin bosku, ini bos sudah diambil, makasih. Begitu guys, nggak tahu kita tuh rezeki, kita nggak tahu jodoh kita, rezeki, jodoh, maut itu yang menentukan Allah guys. Jadi kita tidak tahu ya guys ya. Begitu. Nah, jadi aku cuti bulan 8, pesangon dolar Amerika dan pesawat PP itu udah puluhan juta ya guys. Uang jajan juga guys, pesangon uang jajan untuk oleh-oleh. Nah, sama aku bulan 9 balik ke Taiwan, dapat rezeki dari untuk anakku 76.000 NT setara 38 juta, hampir 3 bulan gajiku, terus merasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta per bulan. Pokoknya cair bersih 15 juta sampai 20 juta itu plus bonusan tambahan ceperan guys. Terus merasa gaji pabrik. Itu guys, 38 juta. Bosku ada kurang lebih merogoh kantong 80 jutaan guys, luar biasa. Itu masih menaikkan gajiku guys. Gaji bulan 9 aku kan cair gaji Senin malam tanggal 2 bulan 10 2023. Dinaikkan 3.000 NT lagi guys. Katanya bosku karena aku balik ke Taiwan lagi. Ini gaji kamu bos naikkan lagi 3.000 NT karena kamu balik ke Taiwan lagi katanya. Jadi kenaikan gajiku sama yang tahun 2021 bulan 1 tuh 6.000 itu guys, setara 3 juta lebih, menjadi 9.000 NT setara 4,5 juta guys, lebih per bulan. Selain ceperan bonusan tambahan, selain rezeki tak terduga, ya seperti itu. Luar biasa. Bosku ngasih anakku sering guys, nggak pelit, jutaan sampai puluhan juta. Tapi paling banyak sendiri yang puluhan juta ya bulan 9 2023 pas aku habis cuti ketiga, ambil di kontrak 4, udah kerja 18 bulan tuh. Luar biasa kan guys.
Jadi indahnya kita menjaga sholat 5 waktu kita, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua yang utama ya guys ya. Dan kita tidak pelit menyisihkan sedikit rezeki kita untuk sesama, itu luar biasa guys. Mari kita sisihkan di dalam kamarku ya. Terus habis ini kita makan. Teteh holek cang kita, holek cang gei cek tong peno. Guys, buka kamarku jedar. Nah, ini udah tempat sholatanku. Setiap hari aku sholat di sini. Dan ini mekena yang satunya. Udah aku cuci bersih. Yang ini mekena penuh darah, nanah, air mata di PT. Aku sempat mau mengundurkan diri guys. Penerbangan kurang 5 hari divonis ke dokter spesialis. Nah, seperti ini guys. Jadi tetap utamakan berbakti kepada kedua orang tua. Selain kita nyenengin diri kita, anak kita, dan nyenengin kakak kandung kita, anaknya, dan nyenengin saudara-saudara kita yang terdekat ya, kayak tante, paman, ponaan-ponaan, nenek kakek. Tapi nenek kakek sudah meninggal guys. Nah ini guys, dan ini sudah aku isi baru lagi habis dibongkar guys. Sudah aku isi 300-an ribu semua guys, uang Indonesia. Dan di sini masih ada ya guys ya. Jadi nanti aku isi uang Taiwan ganti guys. Terus habis itu guys, kita itu keempat ya guys, ke-1 kedua orang tua, kedua aku anakku, ketiga kakak kandungku atau masku sama anaknya, keempat saudara-saudara terdekat, tante, paman, nenek, kakek semacam itu, dan kelima baru nyenengin sesama guys. Dan ada juga tabungan ibu mertua guys. Jadi adil ya guys, aku bikinkan tabungan semua. Jadi intinya saudara-saudaraku juga, saudara-saudara sudah termasuk paman tanteku. Jadi mertua atau ibu mantan suami juga tak bikinin, karena apa ya guys, aku benar-benar berjasa untuk ibu mertua. Dah apa ya, ibaratkan dulu aku juga makan ikut ibu mertua dan anakku dirawat sampai sekarang. Aku benar-benar berterima kasih guys. Jadi ibaratkan aku ngasih rezeki sedikit untuk ibu mertua tuh tidak seberapa gitu loh guys, dibandingkan apa ya intinya kepedulian nih ibu mertua ke aku, kasih sayangnya ke aku. Jadi aku tidak melupakan itu guys. Walaupun aku sekarang sudah bukan jadi menantunya lagi, tapi aku tidak mengurangi kasih sayangku untuk ibu mertua, untuk saudara-saudaranya juga guys, seperti itu. Ibu mertua tetap ibuku guys, aku anggap seperti ibuku sendiri. Jadi aku tidak membeda-bedakan. Jadi kita tetap sambung baik, saudara baik, silaturahmi baik. Ya guys, seperti itu. Dan ini guys, tabungan umroh haji, dan ini ada tabungan sedekah subuh. Alhamdulillah guys, luar biasa. Nah ini nanti aku isi lagi, dan alhamdulillah ya guys ya. Dan intinya ini tabungan ini atas saran bosku Indah guys. Gara-gara aku jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang guys. Dan berkat saran bosku Indah, satu buku tabungan yang jelek nih buka ini guys. Awalnya aku cuma mengisi 200 NT, nggak ada 100.000 tahun 2015 guys. Akhirnya satu buku tabungan dalam tempo 14 bulan menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah Indonesia. Aku cuti kontrak pertama 2016 bulan 2, aku semangat tarik koper guys. Awalnya aku pergi membawa luka air mata karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Kejadian 2012 bulan 4 atau 1 tahun setelah aku bisa mendirikan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis, tahun 2011 bulan 5, atau saat aku masih menjalankan usaha di usia muda, kurang lebih usia 22 tahun, anakku usia 1 tahun guys, 2008 sampai 2012 aku menjalankan usaha. Pada akhirnya aku ditakdirkan menjadi TKW Taiwan. Dan alhamdulillah dipertemukan bos yang luar biasa, menghargai sesama, agama sesama, aku tetap bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, tetap bisa pakai jilbab, walaupun di Taiwan ini jilbab cuma satu tas tenteng besar nih. Nah, tetap bisa menjalankan puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya. Dan pada akhirnya aku dapat saran dari bosku untuk buka tabungan ATM rekening pos ini guys. Nah ini ATM rekening pos, dan dengan modal aku cuma punya uang 200 NT, nggak ada 100.000 tahun 2015, karena apa guys, uangnya habis aku kirim pulang karena anak masih balita, nyusu, jajan kuat, bayari bank. Dan akhirnya uang 200 NT itu ternyata bisa untuk buka ATM rekening pos Taiwan guys. Itu walaupun bosku sempat agak malu-malu gitu guys, aku menabung 200 NT, malu dengan petugasnya kayaknya ya. Bosku saat itu masih muda, 2015, usia 40 tahunan guys. Dan akhirnya berapa bulan kemudian aku bikin terkejut bosku dengan cara apa? Aku berpikir di Taiwan aku banyak teman, dan di Indonesia aku sudah pernah mempunyai usaha sendiri sebelum terjatuh ratusan juta rupiah. Akhirnya aku bangkitkan, aku tawarkan ke teman-teman, aku di Indonesia jualan ini dan ini. Akhirnya teman-teman mau. Nah, dengan teman-teman mau, akhirnya aku mendapatkan pemasukan
Jadi aku di Taiwan cukup seperti ini guys, rekapan totalan bayaran setor orderan ke mantan suami yang jalankan di Indonesia. Dan aku di Taiwan kan udah gaji full ya 2015 tuh, walaupun aku bayar di bank setiap bulan udah gaji full guys. 2013 bulan 3 kan aku masuk jadi TKW Taiwan, potongan gaji 9 bulan. Jadi aku bayar di bank setiap bulan guys, itu sampai kontrak kedua. Dan pada akhirnya aku mempunyai pemasukan, bosku menyarankan guys. Jadi bilang aku, kamu pinter cari uang, pinter jalankan usaha gini-gini, didukung gitu loh guys. Dan akhirnya sama bosku disarankan setiap bulan aku harus menabung di ATM ku ini 10.000 NT guys. Titip bosku dimasukkan di ATM ku. 10.000 NT kurang lebih 5 juta, tahun 2015 nggak ada 5 juta. Akhirnya dalam tempo 14 bulan guys, itu tabungan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah, dan akhirnya jadi anak beranak ini guys. Jadi ceritanya, selain aku menabung 10.000 NT ya guys ya, itu ada uang otomatis dari teman-teman yang bayar cash seperti ini guys. Bayar cash ini aku titipkan ke bosku. Nah, jadi andaikan bayarnya 10.000 aku titipkan ke bosku guys, ada lebihnya ya udah aku kembangkan, aku kirim ke Indonesia sama uang gajiku dan untuk kulaan di agen-agen apa yang dimau para pelanggan. Begitu guys. Jadi mantan suami tinggal menerima barang datang, mengecek, membongkar, memacking, ngirim ke pos gitu dulu guys ceritanya. Dan pada akhirnya aku jadi bangkit kembali. Walaupun sempat tertimpa musibah ratusan juta rupiah yang kedua kalinya saat aku jadi TKW Taiwan 7 tahun 2019 bulan berapa guys? Bulan 10 uangku di bawah temanku 266 juta, orang Semarang Jawa Tengah Kota Mijen yang aku jadikan adminku guys. Dulu tuh pegang buku 3 ABC, buku 3 yaitu buku ini temanku, bukuku, buku ini tante mantan suami, itu tutup buku 1 minggu sekali itu berapa guys? 250 juta mencapai 300 juta. Nah, yang terakhir 266 juta uangnya dibawa nih guys. Dengan lantaran dia menawarkan jasanya untuk bantu kirim uang ke Indonesia, ternyata nggak dimasukkan di ATM ku, justru dimasukkan di ATM adiknya dengan alasan ATM HP hilang. Dan satu alasan yang tidak masuk akal lagi, setelah aku datangi ke Semarang Jawa Tengah Kota Mijen, katanya ibunya uangnya di jalan dirampok orang. Begitu guys, tapi jalur aman guys. Sudah aku urusi, itu tepat hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020, aku dibantu bosku juga, baik hati guys bosku. Dikasih uang 35.000 NT setara 17,5 juta. Jadi jalur aman guys. Sudah penanganan polisi karena ini bukan sistem hutang-hutang, bisa dibilang penipuan atau penggelapan uang guys. Jadi itu sempat mau aku proses, akhirnya masnya itu tanggung jawab guys, mau bertanda tangan hitam di atas putih bermateri. Walaupun belum tepat janji seharusnya ini guys janjinya, tapi jalur aman guys, suatu saat bisa diurusi. Begitu guys, karena ini bukan sistem hutang-hutang guys, tapi dia menawarkan jasanya untuk bantu ngirim aku karena saat itu aku belum punya aplikasi seperti ini guys. Dan aku juga belum diantarin bosku kirim seperti ini. Nah, ini kan aku kirim di Kipe ya, 50.000 NT jadi 25 juta limit, akhirnya aku diantarin bosku kirim ke Indek Toko. Itu harus naik mobil, naik kereta guys, lumayan jauh sama bu bosku. Itu ini rezeki 2 bulan guys, dapat Imlek, tarik 2 bulan gaji, dan bongkar tabungan warna-warni seperti ini. Pokoknya setiap Imlek seperti ini guys, aku tarik 2 bulan gaji. Nah, 8 juta ini rezeki anakku sama ibuku dari bosku. Anakku beli HP iPhone iPhone 10 256 GB, itu harga 5.900.000, uangnya masih sisa guys, dikasih 13.000 NT, itu setara 7 juta kurang lebih ya guys. Dan ibuku 1 juta untuk wifi. Dan habis itu aku kirim 50.000 NT, itu bulan 1 aku kirim ya tanggal 6. Dan bulan 2-nya 2022 aku kirim 50.000 jadi 25 juta ini. Dan karena sudah limit ya aplikasi 1, akhirnya diantar bosku kirim 100.000, 150 sama buka kartu Indek itu guys. Dan sama dibeliin kardus jumbo untuk paket. Itu harganya 3.300 sama beli jajan di Indek bebas aneka makanan Indonesia. Aku cuma ambil 1.000 NT setara 500.000 guys. Karena aku nggak enak sama bosku, sudah terlalu baik lah beliin kardus untuk paket. Nah, 2022 bulan 6 itu guys, bosku gara-gara nyuruh aku paket barang-barang kan banyak. Ini 1 tahun udah kumpul lagi. Karena dibeliin para bos ya, mamanya bu bos, pak bosku beliin tuh jutaan guys. Sekali beliin pak bosku mau lebaran Imlek 2023, sampai sekarang masih ada labelan tuh. Masih banyak yang label-label. Nah, ini masih label-label jutaan guys, no kaleng-kaleng tuh, lihat. Yang di Taiwan tahulah dengan label ini. Nah, tuh. Mall Sugu Hangteng. Dibeliin berapa? 7 sama topi. Sama topi ya. Sama topi itu nilai 13.000 itu setara 6,5 juta selain mamanya bu bos. Dan akhirnya sekarang sudah menumpuk, ini banyak lagi guys, baru 1 tahun tuh, sampai tak grup-grupin tuh, lihat nggak? Jadi sering disamain dengan punya ibu bos gitu guys. Itu grup jaket panjang tipis tebel sweater. Nah, ini grup kaos panjang pendek, belum sepatunya guys,
belum di kamar sebelah. Wah, luar biasa guys. Dan buku-buku untuk rekap ini juga bosku semua yang ngasih guys, dari kantor, nggak boleh beli. Dan pada akhirnya uangku dibawa temanku guys. Aku bisa bangkit dalam tempo 1 tahun. 2020 bulan 10 aku bikin rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2 yang depan, down finishing lantai 1. Nah, yang bikin sedih di saat aku bisa bangkit dari musibah ratusan juta rupiah dalam hitungan 14 bulan ya guys. Yang pertama itu sampai ibu mertua jual truk sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4 tuh aku 14 bulan bangkit dalam satu cerita buku tabungan saran bosku untuk menabung itu tadi. Jadi teman-teman yang bayar cash aku tabungin ke bosku 10.000 NT per bulan, dan selain itu ada otomatis yang masuk di ATM Taiwan yang bayar transfer NT Taiwan. Yang teman-teman bayar rupiah masuk di ATM Indonesia. Begitu guys ceritanya. Dan akhirnya bukunya jadi anak beranak. Itu aku bangkit 14 bulan. Jadi aku pulang membawa kebahagiaan guys. Bisa untuk renovasi, finishing rumah impian yang pertama lantai 1 lantai 2 rumah samping, yang aku finishing renovasi yang samping jadi cantik, dari meja kursi kebeli, terus apa ya, keramik, di keramik jendela-jendela dah ketutup pintu semacam itu. Dan aku 2014 itu juga bisa nyenengin mantan suami beliin itu New Fiction harga 28.800.000. Nah, itu guys luar biasa guys. Perjuanganku luar biasa guys. Aku wanita mandiri, pekerja keras, berkarir, berkarya, cerdas, tegas, anti gengsi, anti malas guys. Walaupun aku di Taiwan sudah 11 tahun ya guys ya, tidak pernah ambil cuti liburan pribadi. Jadi tahuku tuh cuma kerja dan kerja, berkarir, berkarya. Waktu luang aku jadikan yang lebih bermanfaat, yang menghasilkan. Dan aku lebih mengutamakan keluarga dan saudara-saudara juga sesama guys dibanding diriku sendiri ya. Contoh aja gaji ini guys, gaji bulan 12 ya guys, aku real ini tinggal koin, dan yang sudah aku pakai itu 350 NT itu setara 175-an 175 ribuan guys. Aku menikmati guys, real nyata guys. Dan aku masukkan dalam ATM ku untuk saldo yang 5.000 6.000 aja ya, bilang 6.000 itu setara 3 juta itu alhamdulillah guys, habis untuk nyenengin saudara juga sesama, kayak teman yang kekurangan, untuk anak juga, dan untuk membantu neneknya mantan suami. Kapan hari itu kan 1 tahunan meninggal ya guys, walaupun sedikit-sedikit ya, 500.000, 400.000, ada 150.000, ada 250.000. Itu alhamdulillah guys, bisa untuk nyenengin sesama juga. Itu luar biasa guys. Jadi aku tidak mementingkan untuk diriku sendiri, begitu. Real ini guys, kemarin tuh aku berencana mau ke toko Indo, mau beli makanan Indonesia, jadi nggak jadi guys, uangku cash tinggal koin tuh ya. Tapi tenang guys, tanggal 2 bulan 2 2024 ya guys, tinggal hitungan 1 minggu lagi gajian. Hari ini kan tanggal 26 ya guys ya, tanggal 26 bulan 1 2024 gajian lagi guys. Tenang guys, jadi tetap semangat, insya Allah rezeki selalu ada guys. Jadi jangan takut kita berbagi akan jatuh miskin, akan mengurangi rezeki kita guys. Jadi indahnya kita berbagi, Allah tidak akan memutuskan jalan rezeki kita guys. Jadi ibadah apa yang paling Allah suka, yaitu tentang ibadah bersedekah guys. Karena sholat itu juga untuk diri kita sendiri, memelihara dari sifat kekejian, kemungkaran guys. Nah, dan bikinnya sedih lagi guys, aku baru mendirikan rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2 ya, setelah uangku dibawa temanku 1 tahun nih. Justru rumah tanggaku kandas guys, 2021 bulan 1, di saat aku jadi TKW Taiwan 8 tahun. Nah, begitu guys ceritanya. Dan alhamdulillah tabarakallah 2023 bulan 10 aku bikin rumah impian yang belakang lagi guys, lantai 1 lantai 2 dah sampai tangga. Semangat lantai 1 semangat lantai 2 depan belakang nanti guys, disamain, dibarengin gitu. Luar biasa kan guys. Jadi intinya ibadah apa yang paling Allah sukai tentang ibadah kita, yaitu bersedekah guys. Saat kita menjalankan sedekah, berbagi, Allah tuh menyaksikan, ada di samping, di dekat kita guys. Begitu. Jadi kayak sholat itu untuk diri kita sendiri guys, untuk memelihara dari sifat kekejian, kemungkaran. Jadi Allah tuh lebih suka ibadah kita tentang bersedekah saat kita meringankan beban sesama guys, begitu ceritanya. Jadi kayak kita bersolawat ini juga untuk diri kita sendiri guys, cara kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu guys. Terus kita berzikir untuk diri kita sendiri, untuk mendinginkan, melembutkan hati kita, dan mendamaikan hati kita, menenangkan hati kita. Kita berzikir untuk diri itu, untuk diri kita itu guys, berzikir menenangkan, mendamaikan, melembutkan hati kita. Dan kita beristighfar untuk diri kita juga, cara Allah menghapus dosa kita guys. Begitu guys ceritanya. Kita berpuasa juga untuk diri kita sendiri, yaitu
untuk menahan hawa nafsu kita. Dah guys, ini cerita kisah nyataku, semoga bermanfaat. Jadi hidupku tidak seindah yang kalian lihat, tidak seindah yang kalian bayangkan, tapi aku tetap berjuang dan pantang untuk menyerah. Jadi tetap selalu bersyukur, bertawakal, dan cukup motivasi positif thinking saja. Jadi setiap dari ceritaku ini guys, cukup diambil positif thinkingnya saja dan buanglah negatifnya ya guys ya. Bukan bermaksud apa, ini adalah suatu cerita kisah nyataku. Jadi gara-gara aku jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah pertama, dan nggak taunya jadi TKW Taiwan tertimpa yang kedua kalinya uangku dibawa temanku tuh. Nah, yang aku anggap jadi adik sendiri, aku jadikan adminku 1 tahun amanah, ternyata yang terakhir kali 266 juta uangku justru dibawa itu dengan alasan menawarkan jasa akadnya untuk membantu kirim. Aku ternyata nggak dimasukkan di ATM-ku, justru dimasukkan ATM adiknya dengan alasan HP ATM hilang, uang dirampok orang di jalan. Dan dia dengan alasan cuti pulang mau nikah. Bener nikah guys, sekarang udah punya anak. Itu sebelum cabut dari Taiwan, aku minta dikasih 66 juta itu guys. Nah ini tak kasihin temenku karena aku yang mengeluarin uang ya, sebenarnya uangku. Jadi temen kurang 200 juta ini yang 150 juta uangku pribadi guys. Sebenarnya aku mau beliin mobil mantan suami dulu itu ceritanya. Belum sampai kebeli, Allah berkehendak lain. Dan selain itu juga rumah tanggaku kandas. Begitu guys. Dan sebenarnya 2022 bulan 3 itu finish kontrak ketiga, aku udah ada rencana mau menetap ke rumah guys. Di rumah masih menjalankan usaha, merawat suami anak, kedua orang tua. Tapi Allah berkehendak lain, belum finish kontrak, kurang 1 tahun, Allah sudah berencana lain guys, rumah tanggaku kandas. Jadi pada akhirnya tepat hari Minggu tanggal 2 bulan 1 2022 aku menyetujui tanda tangan karena kepalaku udah pusing, nggak bisa berpikir lagi guys. Hatiku benar-benar hancur saat itu, dunia serasa berhenti. Pada akhirnya aku menandatangani kontrak, nggak terasa sudah mau finish yang keempat, kurang 14 bulan, genap 12 tahun di Taiwan. Nggak tahu nanti lanjut atau enggak guys, karena kemarin tuh aku udah mulai mau membangun kayak kuliner itu loh guys di Jakarta. Kemarin udah cek lokasi kuliner di Jakarta rame guys di sana. Itu nanti tak suruh megang ponakanku guys. Karena sudah pengalaman di bidang sate lontong 6 tahun guys. Dulu ikut orang Ponorogo. Dan begitu guys. Dan semoga nanti ada jalan keluarnya. Ini masih cek lokasi dan penawaran persewaan guys. Tuh 1 bulannya 5 juta, kalau tahunan 60 juta, begitu guys. Dan nanti kalau aku sudah pulang, jadi aku bisa kembangkan yang lebih gede lagi guys, beraneka macam kulineran. Begitu guys, semoga bermanfaat ya guys ya. Ini kisah nyata dari aku. Dan akhirnya ya itu guys, aku tetap semangat. Dah gitu saja aku akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimanapun kita berada, sesibuk apapun dunia kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan pernah untuk meninggalkan namanya sholat 5 waktu kita. Ya guys ya, karena kecantikan, kekayaan, harta benda bukanlah suatu jaminan, kecuali hanya amal kebaikan kita yang kita butuhkan guys. Dan jangan pelit untuk berbagi ya. Ini saran dari aku, TKW Taiwan yang sering dihina, direndahkan orang, dipandang sebelah mata saja. Alhamdulillah tabarakallah, Allah menaikkan derajatku. Aku yang sering dihina orang, direndahkan orang, entah dari segi fisik, materi, pekerjaan, profesi, karir, dan lain sebagainya. Dan aku yang sering dikhianati, didolimi, difitnah, dan lain sebagainya, niat menolong baik, kadang sering ditipu orang. Itu sudah biasa guys. Tapi aku hadapi dengan ikhlas, sabar, dan tetap semangat, tetap bertawakal. Alhamdulillah indah. Kesabaran, keikhlasanku sama Allah dibayar dengan sebuah kemanisan yang luar biasa. Jadi kehidupanku itu guys, jatuh terbangun. Dan aku selalu kuat dan aku tetap semangat. Alhamdulillah aku bangkit kembali guys. Berkat jadi TKW Taiwan. Nah dulu itu ceritanya sebelum jadi TKW Taiwan aku mau punya usaha sendiri guys. Di bidang baju, sepatu, sandal, tas. Terus sayuran fresh, jualan hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian. Jualan sembako lengkap di rumah. Jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan. Jajan anak-anak keliling guys. 20 desa area Ponorogo Kota Reog. Dengan modal dulu tuh 50.000 asal usulnya guys. Dari tante. Dan aku diberikan ke bos besar baju yang aku kenal saat jadi sales usiaku belasan tahun, 2003-2006.
sama mantan suami dulu cinta lokasi guys, kenal 2005, lamaran 2005, 2006 bulan 5 tanggal 25 hari Kamis nikah, 2007 bulan 3 tanggal 9 punya anak. Begitu guys ceritanya, 1 anak cewek, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh remaja guys. Yang aku tinggal ke Taiwan 2013 bulan 3 balita, 5 tahun 5 bulan, sekarang udah tumbuh remaja guys, 17 tahun nanti bulan 3 nikah. Kita golongan awal, punya anak awal guys, luar biasa. Dah gitu saja guys, semoga bermanfaat, dan aku bercita-cita dalam hidupku tetap bisa menjadi seperti air putih, walaupun tawar rasanya tetapi bisa memberi manfaat untuk semua orang. Dan cita-cita dalam hidupku guys, walaupun sekalipun itu aku ingin bisa bersilaturahmi ke rumah Allah, yaitu tanah suci, umroh atau haji. Allah semoga mengijabahi guys. Aku sempat curhat ke bosku mau dibiayai guys, disuruh haji, tapi aku tidak tergantung pada bosku, aku harus menabung sendiri mulai sekarang. Alhamdulillah guys. Nanti kalau dibantu bosku benar ya, bosku kalau ngomong bener guys, nggak bohong, seperti membantu anakku motor itu ya, dikasih 76.000 NT sama sanggup sekolah 38 juta. Kalau dibantu bosku bener, yang aku tabungkan ini untuk kebutuhan lain guys. Dan sebelum dibantu motor itu guys, bosku juga ngasih uang 5.000 NT setara 2,5 juta guys. Habis lebaran Indonesia, habis dapat THR aku, anakku, ibuku, dikasih 5.000 NT setara 2,5 juta untuk ganti motor dulu guys, varionya, sementara ban depan belakang luar dalam. Dah gitu aja guys. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye.